sini. Oh, di sini ngapain? Biasa nunggu temen nih, Mbak. Dia siapa yang siapa itu? Namanya Ibnu. Ibnu. Itu mahasiswa yang sini. Iya, gitu. Oh, di jurusan apa? Jurusan biologi. Biologi ya. Iya, Kalau di jurusan biologi itu pastinya ada FKU PKN dong. pasti ada. Pasti. Aku boleh nggak Emangnya nih? ada apa? Boleh nggak tanya-tanya tentang Boleh, penegakan boleh. hukum Indonesia? Serah boleh, karena kan saya juga di jurusan itu sebagai organisasi, ikut di organisasi mahasiswa di HFP itu di Departemen Advokasi dan HAM. Pastinya cocok. Pas banget nih kayaknya ya. Oke, langsung Oke. aku tanya aja ya. Boleh. Menurut Mas sendiri ya, apa sih penyebab penegakan hukum di suatu negara itu terkesan lemah? Menurut saya kenapa penegakan hukum di Indonesia itu terkesan lemah karena aparat penegak hukum Indonesia itu memiliki moralitas yang cukup rendah serta kurangnya profesionalisme di aparat tersebut. Selain itu, aparat di Indonesia juga terlibat dalam kasus korupsi sehingga berdampak terhadap lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Jadi menurut Mas kalau misalnya aparat itu tadi nggak terlibat korupsi, penegakan hukum di Indonesia pastinya nggak lemah kayak sekarang ya. Ya, agak sedikit mendingan gitu. Oke, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi nih. Boleh. Boleh ya? Sebagai mahasiswa nih, kontribusi apa sih yang akan kakak lakukan ini dalam penegakan hukum? Sebagai mahasiswa pastinya yang pertama kita harus patuh dan memahami aturan hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua itu kita ikut kegiatan sosial yang mendukung penegakan hukum seperti kayak advokasi atau penyuluhan hukum di masyarakat. Dan yang terakhir, yang nomor 3, kita ikut menjadi anggota Ormawa atau organisasi mahasiswa yang peduli terhadap masalah-masalah hukum Indonesia dan juga ikut berkontribusi dalam proyek-proyek yang mendukung penegakan hukum. Ini adalah mahasiswa itu perlu ikut serta dan kontribusi dalam kegiatan sosial untuk penegakan hukum di Indonesia ini agar nggak lemah seperti sekarang gitu kan. Dan juga ikut organisasi mahasiswa kan di kampus pastinya ada sih Ormawa. Itu bisa ikut. Apalagi departemen advokasi dan HAM itu kan yang biasanya ya yang itu bisa diikuti sama mahasiswa. Oke Mas ya, terima kasih ya Oke. atas waktunya Terima dan kasih. maaf ya kalau misalnya kita ganggu pada lagi anak-anak Santai aja. dari Oke. Oke, makasih ya. Oke, makasih. Boleh minta opini sebentar? Boleh, kita boleh. Kita mau meminta pendapat kakak untuk tentang penegakan hukum. Oh, interview. Ya. Boleh. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Dan dari jurusan apa? Oke, jadi kenalin, namaku Muhammad Hanin Bansyah. Aku dari jurusan S1 Teknik Informatika. Kita lanjut ke pertanyaan ya kak. Ya, Bu. Menurut kakak, mengapa jika pejabat yang melakukan korupsi, hukuman yang diberikan tidak sama rata dengan rakyat biasa? Dan apakah masyarakat dapat ikut andil dalam menyelesaikan kelemahan dan penegakan hukum di Indonesia? Oke, jadi menurutku pribadi ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena adanya perbedaan otoritas antara pejabat dengan rakyat biasa. Pejabat tentunya memiliki kuasa atau kekuatan di dalam hukum maupun negara, jadi mereka bisa mungkin bilangnya, mengatur lah di balik layar, entah itu hakim, jaksa atau siapapun, itu mungkin bisa mereka suap, bisa mereka ancam sedemikian rupa sehingga bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Selain itu juga hal ini bisa terjadi itu karena menurutku orang yang melakukan korupsi dan pejabat yang
membuat regulasi itu adalah orang yang sama. Jadi hal ini akan terus terjadi kalau koruptor dan pemangku jabatan yang membuat regulasi itu adalah orang yang sama. Nah, untuk itu menurutku masyarakat itu bisa ikut andil untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara saat pemilu atau pemilihan umum mereka memilih pemimpin, entah itu presiden, bupati, kepala daerah maupun anggota dewan, itu dengan lebih selektif. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin bisa mencari tahu latar belakangnya lewat sosial media mereka, atau juga bisa mencari rekam jejak mereka, bisa lewat situs berita atau dari manapun, sehingga kita tahu kualitas mereka itu bagaimana, mereka itu siapa, sehingga kita tidak salah dalam memilih pemimpin dan korupsi itu bisa kita tanggulangi seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua ya Kak. Oke. Sebagai mahasiswa, kontribusi apa yang akan Kakak lakukan dalam penegakan hukum di Indonesia? Kalau aku pribadi mungkin yang bisa dilakukan mahasiswa, terutama aku sendiri, itu mungkin bisa dengan mengikuti berbagai kegiatan yang berhubungan dengan politik, atau melihat acara-acara di TV itu kan banyak yang mengenai politik ya. Jadi kita itu bisa tahu tentang dunia politik Indonesia itu seperti apa sih. Nah, selain itu kita juga bisa aktif dalam kegiatan politik. Contohnya mungkin saat lulus mahasiswa itu bisa join atau bergabung di beberapa partai politik ya. Itu mereka bisa bergabung di sana untuk apa? Dengan begitu mereka bisa mengubah jalannya hukum di Indonesia ini dari dalam. Karena kalau kita hanya berteriak saja di jalan, menurutku itu kurang efektif. Karena apapun yang kita lakukan, keputusan akhir tetap ada pada para pejabat itu. Jadi mau tidak mau, selain dari kegiatan eksternal kita, kegiatan kita yang di luar seperti demo atau membuka musyawarah terbuka, kita perlu masuk ke dalam sistem tersebut. Karena jika tidak begitu, kita tidak akan bisa mengubah sistem yang telah. Misal nih, kalau Kakak kan masih mahasiswa dalam kampus, masih aktif kan? Nah, kalau di dalam kampus, apa yang Kakak lakukan? Mengikuti misalnya kayak mengikuti ormawa atau sosialisasi apa gitu. Kan itu juga ikut dalam penegakan hukum ini. Untuk itu ya tentu aku juga melakukan hal itu karena aku sadar bahwa dengan mengikuti berbagai kegiatan tersebut bisa membantuku untuk lebih memahami mengenai hukum di negara ini. Karena seperti yang kita tahu, organisasi di dunia perkuliahan itu layaknya miniatur sebuah negara. Contohnya seperti BEM maupun himpunan. Jadi dengan kita mengikuti kegiatan seperti itu, kita bisa menjadi bibit-bibit calon pemimpin di masa depan. Seperti itu. Kami mau minta pendapat Kakak tentang penegakan hukum. Sebenarnya boleh kenalan dulu sama Kak Sinta di sekarang. Boleh. Perkenalkan, nama saya Hendy Basmatian, biasa dipanggil Kevin. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2. Lanjut ke pertanyaan ya. Mengapa kasus ketidakadilan masih marak terjadi? Bagaimana pendapat Kakak? Kalau menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut ya. Yang pertama adanya lemahnya di penegakan hukum. Lalu yang kedua itu ada faktor ketimpangan antara ekonomi. Jadi dua hal tersebut itu bisa mempengaruhi ketidakadilan dalam kondisi. Lanjut pertanyaan kedua ya Kak. Sebagai mahasiswa, apa sih kontribusi Kakak yang akan Kakak lakukan dengan penegakan hukum? Pertama
sih itu kan, tapi kalau menurut saya itu ikut organisasi ya. Oke, jawaban yang menarik dan sangat tepat dari kakaknya. Dari jawaban kakak tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketidakadilan masih marak terjadi karena bukan hanya kekurangan sosial ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, faktor politik, faktor budaya. Untuk mengatasi ketidakadilan ini perlu dilakukan perbaikan penegakan hukum, pengurangan kesenjangan sosial ekonomi, peningkatan kesadaran hukum, pembangunan demokrasi yang kuat dan perubahan budaya. Semua upaya ini harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa, termasuk kami sebagai mahasiswa. Kami dapat berkontribusi dengan mengikuti aktif dalam kegiatan